Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena terpeleset, seorang nenek berusia 67 tahun ditemukan tewas di dasar sumur sedalam 40 meter di Kabupaten Klaten. Buron 4 tahun, pria pencabul keponakannya sendiri di Kabupaten Pemalang akhirnya dibekuk. Pikat pelanggan para pengrajin batik di Desa Pilang, Kabupaten Sragen melukis jalanan kampung dengan aneka motif batik cantik. Setelah 2 tahun mati suri akibat pandemi COVID-19, pameran dan kontes tanaman bonsai kembali digelar di Kota Salatiga. Tak sekedar ajang pamer keindahan, warga pun juga bisa belajar tentang tanaman bonsai. Pecinta bonsai pasti semangat jika tahu ada pameran beragam bonsai di sini. Ya, tak hanya pameran. Komunitas Bonsai Salatiga atau Kompas juga menggelar kontes untuk 2 kategori, regional dan prospek. Ada 358 peserta ikut dalam ajang di halaman kantor kecamatan Sidomukti. Mereka datang dari beragam daerah dengan membawa bonsai-bonsai yang indah dan menarik. Sistem penilaiannya ada 4 kriteria, mulai dari gerak dasar, kematangan, keserasian, dan penampilan. Tujuan diadakannya kontes bonsai ini untuk meningkatkan edukasi dan kepopuleran tanaman bonsai khususnya di Jawa Tengah. Apalagi setelah 2 tahun sempat mati suri karena pandemi COVID-19. Kalau bonsai nggak tenggelam, dia hanya statis saja, jadi tidak berkembang. Tapi selama 5 tahun terakhir perkembangan bonsai cukup signifikan. Jadi di tiap kecamatan sekarang pun juga udah ada komunitas-komunitas ya untuk bonsai. Komunitas bonsai juga menggandeng pemerintah setempat agar bonsai juga bisa dilihat sebagai salah satu penggerak ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Apalagi bonsai tak hanya sekedar seni tetapi memiliki nilai ekonomi tinggi. Saya ingin mengajak ada peran-peran kolaborasi dengan dinas terkait. Tadi hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian. Kolaborasi itu apa? Artinya tidak hanya sekedar bonsai ansih ya, tetapi juga dengan event melibatkan event kependidikan supaya lebih melebarkan segmentasi penggemar. Pameran dan kontes bonsai dibuka untuk umum sejak 20 hingga 28 Agustus mendatang. Warga yang datang tak hanya menikmati keindahan bonsai tetapi ada edukasi dari panitia terkait tanaman bonsai. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Bagi Anda penggemar minuman kopi, ada kopi dengan rasa unik di Kabupaten Boyolali. Di sana dapat kita temui kopi dengan rasa nangka yang manis. Ternyata kopi jenis ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda di abad ke-17. Minum kopi dengan cita rasa nangka tentu tak biasa. Kopi nangka hanya bisa kita temui di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Ternyata petani di sini sudah mempelajari dan mengembangkan kopi nangka sejak zaman penjajahan Belanda pada 1771. Pengembang biakan kopi nangka diturunkan dari generasi ke generasi. Rasa nangka dalam kopi membuat orang pasti ingin mengunjungi dan mencoba langsung rasa unik dari kopi khas Boyolali. Kopi nangka itu adalah kopi yang sekarang sudah langka dan sekarang itu jarang sekali ditemui di kedai-kedai di kota karena kopi ini ya itu sangat jarang sekali yang membudidayakan. Tapi kalau mereka mau datang ke Omah Kopi Ngemplak di Banyuanyar, pastinya masih bisa menikmati kopi nangka yang rasanya unik. Penyebutan kopi nangka bukan hanya sekedar aroma nangkanya yang kuat, tetapi ukuran biji kopinya juga lebih besar dibandingkan kopi Arabica dan Robusta. Ukuran inilah yang kemudian diasosiasikan dengan biji nangka yang besar. Perkebunan kopi juga memiliki warung kopi yang menjual beragam kopi. Khusus untuk segelas kopi nangka hanya Rp5.000 per gelasnya. Namun ada juga bubuk kopi nangka ukuran sedang dengan harga Rp25.000.
Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Miniatur mobil tidak hanya sebatas mainan atau pajangan. Seorang kolektor diecast di Kabupaten Rembang menjadikan mainan berbahan metal atau logam itu sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Menarik bukan melihat ribuan diecast tertata rapi layaknya pameran mobil sungguhan? Ya, mainan berbahan metal atau logam ini memang memiliki pangsa pasarnya sendiri. Seperti Andi Wahyu Susetyo, warga desa Tasik Agung, Kabupaten Rembang. Ia memiliki 2.000 lebih diecast. Seluruh koleksinya ia tata rapi di ruang tamu rumahnya. Bahkan ada yang ditempatkan khusus karena langka dan sulit dicari. Selain mengoleksi diecast sejak 2007 lalu, Andi kini menjadi penjual diecast. Ia melihat potensi besar dari pasar diecast dan benar saja, dalam sebulan ia bisa memperoleh 2 juta rupiah dari hasil jualan mainan miniatur mobil ini. Unik mas, selain unik, memang dari kecil kan suka miniatur mobil-mobilan itu. Jadi sampai sekarang pun saya masih semangat. Dulu kan memang saya sengaja koleksi, terus nggak tahu kalau di Rembang itu ada penggemarnya juga, terus lama-lama saya jual. Cuma saya dijual itu di lingkup Rembang aja, nggak sampai ke ontan di luar kota. Intinya cuma ngeracuni teman-teman di Rembang. Hingga kini Andi masih terus mencari dan mengoleksi diecast. Ia biasa mencari diecast ketika ada pameran atau di komunitas daring. Diecast yang paling tinggi Andi beli seharga Rp500.000. Namun seolah sambil menyelam minum air, Andi terus menjalani hobinya sambil melihat peluang pasar diecast yang menjanjikan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Warga Desa Pilang, Kabupaten Sragen melukis jalanan kampung dengan beragam motif batik. Selain memperindah desa, hal itu dilakukan untuk menarik minat para konsumen batik untuk datang ke desa mereka. Beginilah kreativitas warga Duku Jantran, Desa Pilang, Kecamatan Marasan, Kabupaten Sragen. Mereka mempercantik kampung dengan melukis aneka motif batik di jalan-jalan kampung. Kelihayan untuk melukis motif batik di jalan tak lepas dari profesi mayoritas mereka adalah perajin batik. Selain untuk menuangkan kreativitas warga, mewarnai jalan kampung dengan motif batik untuk promosi desa. Tujuan utama pertama adalah mengangkat desa wisata ini supaya roda perekonomian yang ada di sini meningkat secara tajam. Karena apapun dasar penghasilan orang sini adalah perajin batik. Yang kedua adalah pertanian. Pertanian hanya untuk sampai. Produk-produk kain batik hasil warga Desa Pilang ini datang dari Solo. Sayangnya, kondisi mereka sempat terpuruk saat pandemi COVID-19 lalu. Kini mereka tengah berjuang untuk kembali membangkitkan geliat ekonomi dari produksi batik. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Karnaval pembangunan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kembali digelar setelah 2 tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19. Warga sangat antusias menyaksikan berbagai kesenian dan hiburan dari peserta karnaval. Karnaval pembangunan di Kabupaten Grobogan kembali digelar. 59 peserta ikut dalam kegiatan ini, mulai dari sekolah tingkat atas, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Berbagai penampilan ditunjukkan mulai dari kesenian daerah hingga marching band, bahkan ada juga yang unik, seperti dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Mereka menampilkan prosesi pemakaman pasien COVID-19. Hal itu untuk merefleksi apa yang telah dilewatkan dalam 2 tahun terakhir saat pandemi COVID-19. Lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tak kalah unik. Mereka mengusung tema semangat sekolah tanpa melihat usia dengan memakai seragam sekolah berbagai tingkat tanpa memandang usia. Karnaval tahun ini diharapkan mendorong semangat warga sesuai tema kemerdekaan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Antusias sekali tadi, dan saya yakin mungkin dari masyarakat ini haus hiburan, dan makanya baru dibuka pertama pendaftaran hampir 59 ya tadi.
Kerinduan warga untuk menyaksikan karnaval pun terbayar setelah 2 tahun tak digelar karena pandemi COVID-19. Udah lama tidak ada karnaval, terus pengen ikut berkontribusi dalam memeriahkan HUT RI. Jadi meriah sekali tadi, ada kesenian, terus ada kreasi, ada drum band, dan lain sebagainya. Karnaval berlangsung sejak pagi hingga petang. Para peserta menyusuri jalan protokol mulai dari alun-alun Purwodadi hingga markas Kodim 0717 Grobogan sejauh 5 km. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.